Realisasi vaksinasi di Sumatera Barat menjadi sorotan, bahkan laju vaksinasi lansia menjadi salah satu yang terendah di Indonesia. Bagaimana upaya otoritas di Sumatera Barat untuk mempercepat laju vaksinasi di sana? Kami bahas pagi ini dengan Bapak Jasman Rizal, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 di Sumatera Barat. Selamat pagi, Pak Jasman. Selamat pagi, Pak Aldi ya. Oke, Pak Jasman, sampai saat ini sudah sejauh mana capaian realisasi target vaksinasi bagi lansia di Sumatera Barat? Apakah sudah ada perkembangan yang signifikan? Kita jujur ya, Hmm. persoalan vaksinasi lansia kita di Sumatera Barat yang rendah. Kita berupaya dengan cara bermacam program, macam inovasi kita lakukan. Ya, saat ini sampai kemarin itu untuk vaksinasi pertama saja kita masih 3,6%. Kemudian vaksinasi kedua kita masih 51. Ini juga kita seperti disampaikan tadi kita lagi memutar otak bagaimana caranya. Karena ini juga menyangkut dengan budaya, dengan masalah berita hoax, beredar, Hmm. termasuk juga ada keengganan masyarakat itu membawa ke sentra-sentra vaksin. Makanya kita juga sekarang lagi mencoba upaya untuk door to door Mhm. dengan ada mobil yang disediakan. Kemudian juga kita mendorong bupati wali kota, kabupaten kota, agar dapat melakukan semua upaya yang dianggap penting dan perlu supaya masyarakat kita terutama lansia itu dapat divaksin. Kan bukan hanya lansia ya, kita istilahnya juga masyarakat rentan gitu. Hmm. Jadi kita juga mengupayakan semua tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat, dan juga institusi informal yang ada di kabupaten kota. Ada di Sumatera Barat itu kan ada istilahnya nagari. Hmm. Ya, nagari itu hampir sama dengan desa, tetapi tidak desa gitu. Dia masyarakat adat, masyarakat desa dalam di Sumatera Barat. Nah kita coba nanti sampai ke masjid-masjid, sampai ke tempat-tempat yang dianggap apa ya. Bagaimana Pak Jasman, Satgas COVID-19 di Sumatera Barat ini membendung hoax yang mungkin terbentuk di Sumatera Barat ini lewat berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di sana. Bagaimana kemudian bisa menjadikan tokoh agama, tokoh masyarakat ini menjadi agen bagi Satgas COVID-19 untuk mau meminta warga masyarakat di Sumatera Barat ini untuk mau divaksinasi. Karena kita ketahui bahwa tokoh agama, tokoh adat di Sumatera Barat ini memiliki peran penting bagi masyarakat. Iya. Kita telah berupaya ya, apalagi dengan adanya Perda AKB, adaptasi kebiasaan baru Sumatera Barat, itu telah kita upayakan melibatkan semua stakeholder, semua institusi kemasyarakatan. Tetapi itu tadi, ya memang kenyataannya kita berharap ini tergantung semuanya sebetulnya kita ingin dapat tangan itu adalah pemerintahan itu, mulai dari bupati, camat, dan juga wali negarinya. Bagaimana kita bersinergi semua, termasuk kita dari provinsi mendorong itu. Malah itu Pak Gubernur telah 3 kali mengirim surat kepada bupati wali kota agar satgas-satgas yang ada di kabupaten kota segera bergerak. Maka kami telah membuat tim ya di provinsi untuk melakukan evaluasi. Malah evaluasi kita rutin kita lakukan, minimal itu sekali seminggu antar dinas kesehatan. Malah antar dinas kesehatan kita hampir tiap hari ya. Melakukan Hasil evaluasi tersebut apa yang menjadi betul. penyebab utama lambatnya vaksinasi di sana, Pak? Ya, pertama itu karena adanya pengaruh ya dari haji, malah ada namanya ke masyarakat kampung kita. Karena hampir ya 70%, lebih 80% itu masyarakat kita kan berada di daerah perkampungan, yang kadang-kadang itu susah untuk memberikan memberikan pengertian. Kita telah berupaya melakukan sosialisasi melalui mendorong pemerintah kabupaten kota, kemudian melalui media-media, tokoh-tokoh masyarakat. Ya, itu tadi karena bagi mereka masyarakat itu apa yang mereka pertama mereka dapat yaitu mereka percaya. Nah mungkin itu selama ini banyak masuk hoax bersama mereka. Nah itu lagi yang kita clearkan bersama-sama. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita udah mulai jalan.
mencari akal bagaimana supaya ini juga kita akan melibatkan TNI, Polri. TNI Polri udah jalan kemana-mana, sampai ke Babandi Kittikmas, kemarin juga dari malah dengan kapal perang ya, juga itu untuk bersama-sama, dan kita memberikan rasa aman dulu pada masyarakat itu. Nah, memberikan rasa aman itu yang penting sekarang itu kepada mereka, bahwa ini halal, ini efek samping. Nah, itu yang dua hal ini sebetulnya, halal dan efek samping. Itu yang perlu kita berikan penekanan kepada masyarakat, terutama masyarakat lansia. Baik. Pak Jasman, mungkin melalui layar CNN Indonesia pada pagi hari ini bisa menegaskan kembali hoax-hoax apa saja kemudian yang timbul di Sumatera Barat terkait vaksinasi ini, dan bisa ditegaskan oleh Satgas di Sumatera Barat bahwa hal-hal yang tersebar beredar tersebut adalah hal yang hoax, begitu Pak? Iya. Seperti secara umum kita telah sampaikan juga dalam berbagai kesempatan, dalam pengumuman, media-media ada Sumatera Barat, bahwasanya vaksinasi itu tidak bahaya, aman, dan halal. Ya. Kalau memang ada informasi-informasi tentang hoax, mari bersama-sama kita klarifikasi, kemudian kita bentuk posko pemberian informasi itu kepada masyarakat. Nah, ini yang kita dorong sekarang itu, di kabupaten kota, Satgas membuat posko-posko dengan melibatkan semua institusi informal yang ada agar masyarakat kita bisa tervaksin. Jadi bagaimanapun juga hoax ini memang kita tutup satu akan muncul 10, kita tutup 10 dia muncul 100. Nah, tapi di sanalah kecerdasan kita bagaimana berita-berita hoax ini bersama-sama kita berantas dengan penuh bersemangat lah gitu ya. Karena bagaimanapun kita melihat cara itu memang pengaruh hoax ini luar biasa sekali. Ada yang mengatakan setelah divaksin 2 tahun setelah itu kita mati, ini adalah pembunuhan massal, pelan-pelan, macam-macam lah. Padahal kita sampaikan kepada masyarakat, kita ini sebetulnya udah akrab dengan vaksin. Mau menikah kita divaksin, malah kita mau ke Tanah Suci Mekah divaksin, mana anak lahir divaksin, semuanya divaksin. Kenapa pada saat kita divaksin COVID kita ketakutan gitu? Padahal sama semua. Penangkalan hoax ini menjadi salah satu tantangan ya. Masyarakat, gitu. Menyebarnya di mana Pak ini hoax-hoax yang beredar paling banyak? Kalau kita lihat masyarakat pertama munculnya mungkin di medsos ya, termasuk WhatsApp. Kemudian dari mulut ke mulut. Maklumlah masyarakat kan mereka kadang-kadang masyarakat yang lansia itu di atas 50, mereka itu kan bukan kaum milenial lagi. Ya. Kadang-kadang mereka dapat berita itu langsung main share kemudian dari mulut ke mulut. Nah, mereka tidak bisa mencerna apakah itu apa iya apa tidak. Itu tergantung juga salah kecerdasan kita Yang kita harapkan hoax ini tidak berkembang di kegiatan-kegiatan masyarakat ya, ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan di sana ya. Pak Jasman, terkait dengan vaksinasi terhadap lansia sendiri saat ini, target harian yang ingin dicapai oleh Satgas COVID-19 untuk mempercepat vaksinasi terhadap lansia di Sumatera Barat bagaimana? Jadi karena sekarang itu target kita sebetulnya untuk lansia itu adalah 489.575 orang ya. Nah, baru itu kita tercapai untuk vaksinasi pertama 7.000 atau 9,69%. Kemudian vaksinasi kedua masih 25.000. Nah, ini yang baru kita genjot lagi. Ada yang sudah divaksin, yang kedua nggak mau lagi dia. Katanya kenapa saya ini kok dulu tuh mengantuk, ada yang demam katanya. Jadi kadang-kadang kita juga memberikan pencerahan kepada masyarakat. Memang kalau vaksin yang apa itu memang ada yang efeknya demam, yang kipinya, tapi tidak ada yang membahayakan gitu. Baik. Terakhir jadi Pak perlu memang Jasman, kerja keras kita, termasuk juga TNI juga terima kasih kita. Mudah-mudahan masyarakat Sumatera Barat menonton semua ya. Iya. Pasokan cukup Pak, pasokan vaksin sampai saat ini di sana, karena kan sempat juga terjadi adanya kekurangan pasokan vaksin di Sumatera Barat. Saat ini apakah sudah tercukupi, terpenuhi? Tidak. Sekarang itu vaksin kita di Sumatera Barat sangat cukup. Karena hampir tiap hari ada pasokan berbagai tipe, merek dari pusat. Jadi nggak ada lagi kita kekurangan vaksin. Malah sekarang itu kita mencoba berlomba-lomba. Dan kita terima kasih ya kepada TNI, Polri, kemudian juga organisasi masyarakat,
dan media-media juga di Sumatera Barat melakukan vaksinasi massal, masuk sekolah-sekolah, semuanya. Nah, cuma yang jadi kendala kita memang masalah vaksin kita yang di lansia ini. Dan semua kita telah bergerak untuk itu. Mhm. Baik, harus ditekankan kembali kepada seluruh lansia yang ada di Indonesia, termasuk Sumatera Barat, tentunya bahwa vaksin ini aman, tidak berbahaya, dan juga halal, sudah bersertifikasi MUI. Terima kasih Pak Jasman Rizal, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Sumatera Barat, atas waktunya bersama CNN Indonesia pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Jasman, salam sehat. Ya,